Ping ping bukan permen, ping ping bukan biskuit. Hey hey, selamat datang di Kuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Klesi Podcast. Nah, di podcast sebelumnya kalau udah ditemenin sama Benedictus alias Benny. Kali ini perkenalkan dulu, nama aku Lala dan aku yang bakal nemenin kalian untuk beberapa waktu ke depan. Oke kawan-kawan, jadi sama seperti podcast sebelumnya, aku nggak mungkin dong sendirian di sini. Nah, kita kedatangan tamu lagi nih. Tapi kali ini orangnya nggak cantik dan nggak jago ngedance kayak Kak Miranda. Pemateri kali ini tuh ya, udah ganteng, berwibawa, banyak pengalaman, terkenal seantero FEB. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Stephen Gilbert, Ketua Umum Economics Basketball Brawijaya. Halo Kak Stephen, gimana nih Kak kabarnya? Halo Lala. Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih? Baik gak kabarnya? Waduh, kalau aku sih alhamdulillah baik juga sih Kak. Oh ya Kak, jadi gini, aku mau ngasih tahu sesuatu nih. Kalau kita itu sebenarnya beberapa waktu yang lalu udah nampung beberapa pertanyaan yang ditanyain sama mahasiswa ilmu ekonomi terkait dengan etos kerja. Nah, kan kakak ini udah banyak pengalaman. Dengar udah pernah jadi ketua pelaksana di sebuah grand proker se-FEB. Terus sekarang aja jadi ketua umumnya Ebra. Nggak mungkin dong kalau kakak nggak bisa untuk jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya nggak Kak? Gimana? Udah siap? Mantap. Terima kasih loh udah dibuka kartunya. Dan juga mungkin aku mau ngucapin banyak terima kasih sih kepada teman-teman HMJY yang udah ngundang aku nih sebagai pemateri etos kerja. Dan kalau ditanya siap, tentunya aku siap banget. Kalau kamu sendiri gimana lah? Siap gak? Waduh, kalau aku sih nggak perlu ditanya Kak, jelas siap. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan etos kerja itu? Kalau menurut aku, etos kerja itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tulis lebih dalam, etos kerja itu punya sebuah arti, yaitu karakteristik, sikap, dan kebiasaan seseorang yang menjadi ciri khas serta keyakinan orang tersebut maupun sebuah kelompok. Mungkin kalau misalnya aku lebih kecilin lagi atau mungkin aku lebih persingkat, etos kerja itu sebuah kebiasaan yang baik yang berlandaskan etika yang harus dilakukan di tempat kerja. Nah, nantinya etos kerja ini akan menjadikan semangat yang tinggi guna mencapai cita-cita yang positif. Gitu sih Lala. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua itu sebenarnya fungsi dari etos kerja itu apa sih Kak? Oke, pertanyaan yang menarik. Fungsi dari etos kerja itu sendiri terdapat 3 komponen yang penting. Yang pertama itu adalah mendorong kita untuk bertindak. Adanya work ethic atau etos kerja yang baik akan membuat seseorang menjadi lebih percaya diri dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kedua, membuat bergairah dalam melakukan kegiatan. Dibutuhkan gairah agar seseorang ini lebih bersemangat dalam menjalankan rutinitasnya sehari-hari. Dan yang terakhir, mendorong seseorang untuk bekerja lebih. Di sini fungsinya kita mempertahankan eksistensi diri kita sendiri dengan cara memperbanyak pengalaman serta memanfaatkan bermacam kesempatan. Oke, lanjut. Jadi pertanyaan ketiga ini gini Kak. Kan biasanya kita selalu dengar tuh etos kerja tinggi atau etos kerja yang baik itu etos kerja yang tinggi lah. Sebenarnya etos kerja yang baik atau yang tinggi itu etos kerja yang seperti apa tuh? Oke, kalau aku lihat pertanyaannya lebih ke karakteristik ya. Jadi bagaimana sih karakteristik etos kerja yang baik atau tinggi? Jadi yang pertama itu
Seorang yang memiliki etos kerja yang baik atau tinggi adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Mereka akan membuktikan bahwa mereka itu dapat diandalkan dengan cara apa? Dengan cara mereka bekerja atau berkinerja secara konsisten. Lalu yang kedua, orang yang dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki etos kerja yang baik atau tinggi adalah orang yang memiliki dedikasi yang tinggi. Jadi, mereka akan mendedikasikan semuanya ataupun hal-hal yang mereka akan korbankan untuk pekerjaan mereka dan memastikan pekerjaan mereka dapat selesai dengan baik. Lalu yang terakhir, jika kita lihat orang-orang yang memiliki etos kerja yang baik atau tinggi, mereka memiliki disiplin diri yang sangat tinggi. Mereka sangat memperhatikan terkait kedisiplinan. Contoh disiplinnya itu apa? Disiplin waktu, beribadah, mungkin jam makan, dan lain-lain. Gitu sih. Oh, jadi gitu ya, Kak. Nah, kalau kita punya etos kerja yang tinggi, itu sebenarnya apa sih, Kak, manfaat buat diri kita gitu? Oke, berbicara terkait manfaat, sebenarnya manfaat dari etos kerja yang tinggi itu sangat banyak. Tapi menurut aku terdapat 3 poin utama dalam manfaat etos kerja yang tinggi. Yang pertama itu menghasilkan usaha dengan kualitas terbaik. Jadi ketika kalian memberikan semuanya, usaha kalian dan apapun itu, kalian akan menghasilkan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kalian bayangkan. Lalu yang kedua, dalam suatu kelompok atau mungkin dalam suatu organisasi atau kepanitiaan, proses kerja itu menjadi lebih terbuka dan juga proses kerja itu akan terasa seperti kekeluargaan serta kebersamaan. Jadi ketika nantinya kalian ada suatu masalah, bisa diperbaiki dengan cepat. Dan yang terakhir, manfaat etos kerja yang tinggi itu meningkatkan produktivitas kita serta efisiensi kerja kita. Nah, poin ini akan terjadi di tingkat individu maupun di tingkat kelompok. Oke, dari manfaat-manfaat yang udah disebutin sama Kak Steven tadi, berarti seberapa penting sih, Kak, kita harus punya etos kerja yang tinggi? Oke, menurut aku sendiri, memiliki etos kerja yang tinggi sangatlah penting. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan sesuatu dan hasilnya baik, memuaskan, serta bermanfaat bagi semua orang, itu merupakan pencapaian bagi kita sendiri. Dari pencapaian itu, kita dapat diandalkan dan dipercayai oleh banyak orang dalam segala sesuatu. Itu seperti advantage kita untuk step yang lebih besar lagi. Itu sih. Nah, kalau sepenting itu, berarti siapa aja sih, Kak, yang harus memiliki etos kerja yang tinggi? Apa cuman orang-orang yang udah bekerja atau gimana tuh, Kak? Oke, ketika ditanya siapa aja yang harus memiliki etos kerja yang tinggi, menurut aku sendiri, setiap orang wajib memiliki etos kerja yang tinggi. Kenapa? Karena tiap pribadi masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pastinya, peran dan tanggung jawab ini berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Jadi merupakan hal yang sudah wajar seseorang memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, kalau semua orang harus memiliki etos kerja yang tinggi, berarti gimana, Kak, caranya biar kita itu bisa menanamkan etos kerja yang tinggi dalam diri kita sendiri? Oke, sama seperti manfaat, cara menanamkan kebiasaan etos kerja yang tinggi pada diri kita sendiri sebenarnya banyak banget. Tapi menurut aku, ada 5 poin utama bagaimana kita menanamkan kebiasaan etos kerja ini. Yang pertama, kita menganggap pekerjaan ini sebagai sebuah amanah. Bagaimana kita bekerja penuh dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Lalu yang kedua, kita menganggap pekerjaan ini sebagai sebuah panggilan. Bagaimana kita bekerja secara tuntas, tapi dengan penuh integritas. Lalu yang ketiga, kita menganggap pekerjaan ini sebagai sebuah seni. Bagaimana kita berkreasi dan juga memiliki kreativitas yang tinggi dalam melakukan pekerjaan ini. Yang keempat, kita menganggap pekerjaan ini sebagai pelayanan. Kita dapat melakukan pekerjaan ini tidak dengan menyombongkan diri, tapi dengan kerendahan hati. Dan yang terakhir, pekerjaan ini kita anggap sebagai sebuah kehormatan, di mana kita bekerja dengan penuh ketekunan dan juga keunggulan
yang kita miliki. Itu sih. Oke Kak, next question. Nah sebenarnya nih, apa sih Kak faktor pembentuk atau faktor yang mempengaruhi etos kerja dari seseorang tersebut? Oke, berbicara terkait faktor yang mempengaruhi etos kerja seseorang sebenarnya banyak banget. Tapi sama seperti sebelumnya, aku bakal ngasih tahu nih yang penting-penting aja. Faktor yang pertama yang sangat mempengaruhi pastinya adalah faktor agama. Bagaimana kita berpikir, cara kita bersikap, dan juga cara kita bertindak didasari oleh ajaran agama apa yang kita anut. Lalu yang kedua adalah faktor budaya. Kualitas etos kerja seseorang ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Jadi antara budaya itu dengan diri kita sendiri sangatlah berkaitan. Lalu faktor yang ketiga adalah pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Ya pasti, ketika kualitas sumber daya manusia makin tinggi, pasti memiliki etos kerja yang lebih tinggi lagi. Yang keempat adalah faktor struktur ekonomi. Ada atau tidaknya struktur ekonomi ini nantinya akan memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan juga bagaimana caranya menikmati hasil yang mereka telah lakukan. Lalu yang terakhir, faktor yang sangat mempengaruhi dalam etos kerja adalah motivasi intrinsik individu. Individu yang bermotivasi tinggi pastinya memiliki etos kerja yang tinggi. Dan itu berasal dari pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini oleh orang tersebut. Kalau dari aku itu sih. Oke Kak, dari faktor-faktor tadi kita bisa tahu nih apa faktor pembentuk dan faktor yang mempengaruhi dari etos kerja seseorang. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada yang menanyakan. Jadi biasanya etos kerja kita itu akan lebih mudah untuk berkembang ketika lingkungan kita itu mendukung. Nah tapi kan kita setiap orang harus memiliki etos kerja yang tinggi, sedangkan bagaimana cara kita untuk tetap bisa mengembangkan etos kerja di saat lingkungan kita itu tidak mendukung? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Kalau pendapat aku pribadi, jika kita ingin terjun ke sebuah lingkungan atau sebuah hal yang belum pernah kita temuin, kita harus berkomitmen tinggi pastinya. Dan juga kita harus siap menerima apapun itu konsekuensinya. Dari dasar diri kita tuh harus kuatin bagaimana kita mau melangkah, terus alasan kita terjun ke lingkungan itu apa, tujuan kita di sini tuh apa. Kalau misal ketika lingkungan itu tidak mendukung, selama dasar kita kuat, pastinya kita tidak akan goyah. Jadi kurang lebih itu sebagai pertanggungjawaban kita terhadap hal yang udah kita pilih dan hal yang kita udah tetapkan. Itu sih. Oke, jadi kan Kak Steven ini udah pernah jadi ketua pelaksana kan ya, sekarang jadi ketua umum, udah jadi pemimpin. Nah sebenarnya itu etos kerja yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin itu etos kerja yang seperti apa sih Kak? Aduh, bagus banget pertanyaannya. Jadi apa aja sih etos kerja yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin? Sebelumnya, menurut aku pribadi, seorang pemimpin ini wajib memiliki etos kerja yang cukup banyak dan tentunya etos kerja yang cukup tinggi. Kenapa? Karena seorang pemimpin ini adalah orang yang diikuti. Atau dengan kata lain, pemimpin ini menjadi teladan bagi bawahan-bawahannya. Jadi bagaimana dia bertindak, sikap dia itu harus memberikan contoh bagi orang lain. Nah, kira-kira contoh apa aja sih yang perlu diperlihatkan seorang pemimpin kepada bawahannya? Yang pertama itu ada profesionalitas. Yang kedua, bagaimana seorang pemimpin ini dapat berkomunikasi dengan baik antar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana seorang pemimpin ini dapat berkorban untuk semua hal yang telah ia siapkan. Atau dengan kata lain, pemimpin ini berdedikasi tinggi. Yang keempat, bagaimana seorang pemimpin ini menerapkan
nilai jujur dan konsisten dalam melakukan suatu hal. Dan yang terakhir, bagaimana seorang pemimpin harus disiplin terhadap semua hal. Kurang lebih itu aja sih. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Sebagai pemimpin nih Kak, gimana caranya bisa menumbuhkan etos kerja yang tinggi terhadap anggota-anggota di dalam organisasi atau kepanitiaan yang sedang dipimpin? Oke, gimana sih caranya numbuhin etos kerja yang tinggi dalam organisasi atau kepanitiaan? Sepengalamanku, aku menerapkan 4 hal ini. Karena menurut aku, 4 hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi dan kepanitiaan bagi seorang pemimpin. Jadi yang pertama, hal pertama itu adalah edukasi. Edukasi ini, kalian menjadi teladan bagi bawahan-bawahan kalian. Kalian memberikan contoh yang baik, contoh yang benar, misalnya dalam hal manajemen waktu, dan juga misalnya kalian adalah orang yang jujur, dan dalam melakukan sesuatu kalian menerapkan sifat konsisten. Nah, dari situ mereka nantinya bakal teredukasi. Yang kedua adalah sifat motivasi. Motivasi ini ketika halnya bawahan kalian tidak semangat atau tidak jelas, kalian sebagai pemimpin harus memberikan motivasi ke bawahan kalian. Sadarkan mereka tujuan mereka di sini itu apa. Jadi kita balikin mereka agar mereka lebih efisien dan efektif lagi. Lalu selanjutnya adalah apresiasi. Apresiasi ini menurut aku adalah hal yang perlu dilakukan juga. Karena ketika seseorang udah mencapai hasil yang lumayan maksimal, tidak ada salahnya kita mengapresiasi. Tapi apresiasi ini harus diwanti-wanti atau perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ada 2 tipe orang yang memanfaatkan apresiasi ini dalam hal yang baik atau hal yang buruk. Dalam hal yang baik ini, dia akan menjadikan apresiasi ini sebagai tolak ukur untuk semangat. Untuk semangat yang lebih lagi dia berikan kepada pekerjaannya. Yang kedua, jika kita apresiasi terlalu berlebihan, nantinya orang tersebut bisa menjadi congkak atau misalnya dia jadi sombong. Dan hal tersebut pastinya tidak akan kita inginkan dalam suatu organisasi atau kepanitiaan. Jadi dalam hal yang mengapresiasi, kita harus tahu nih porsi yang cukup agar tidak terlalu berlebihan. Dan yang terakhir adalah poin evaluasi. Evaluasi di sini bagaimana caranya kita mengevaluasi seseorang dan tidak ada rasa tidak enak gitu. Jadi kita jujur apa adanya aja. Kita kasih tahu apa yang mereka salah dan apa yang menurut kita benar. Agar nantinya kalian bisa saling memahami sifat pribadi masing-masing. Itu sih Lala. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya kan di dalam organisasi itu biasanya ada aja nih Kak anggota-anggota. Atau dalam kepanitiaan deh, pasti ada anggota-anggota yang punya etos kerja yang bisa dibilang itu rendah gitu Kak. Sebenarnya kalau ada anggota yang seperti itu, dampaknya apa sih Kak terhadap satu organisasi sama kepanitiaan? Nah, dampak apa aja sih dari etos kerja yang rendah terhadap suatu organisasi atau kepanitiaan? Menurut aku pribadi, jika ada orang yang melakukan hal seperti ini, akan sangat merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena nantinya orang ini akan dipandang jelek dan juga dianggap remeh sama orang lain. Dan tentunya tidak akan dapat diandalkan lagi untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan jika nantinya ketika orang ini berhasil, hasilnya tidak akan sebagus orang yang etos kerja yang tinggi. Karena menurut aku hasilnya ini akan monoton, tidak ada kreativitas yang aku lihat. Dan tujuannya pun menurut aku tidak akan tercapai. Jadi kenapa etos kerja yang tinggi sangat dibutuhkan dalam organisasi dan kepanitiaan agar menghindari hal-hal seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini lumayan menarik sebenarnya. Jadi ada yang nanya, kalau misal seseorang itu melakukan pekerjaan itu dengan adanya paksaan, itu termasuk kategori etos kerja yang rendah atau gimana Kak? Asli, menarik banget sih pertanyaannya. Kalau menurut aku pribadi, iya, dia memiliki etos kerja yang rendah. Kenapa? Karena dalam melakukan pekerjaannya, orang ini tidak memberi semuanya. Dia tidak memiliki motivasi yang tinggi, komitmen yang tinggi, dan pastinya dia tidak memiliki kreativitas. Biasanya orang-orang yang seperti ini dalam melakukan pekerjaannya hanya untuk cepat selesai aja, biar dia bebas dari pekerjaannya.
Dan menurut aku, jika ada orang seperti ini dalam suatu kepanitiaan atau organisasi, akan merugikan teman-temannya sendiri. Itu sila. Oke, sebenarnya nih, kalau misal ada seseorang itu biasanya kan ada yang awalnya tuh etos kerjanya bagus nih Kak, rajin gitu lah ya di awal. Tapi lama-kelamaan enggak tuh menurun. Sebenarnya tuh apa aja sih Kak yang menyebabkan etos kerja seseorang itu bisa menurun? Oke, apa sih penyebab etos kerja seorang menurun? Kalau menurut aku pribadi, pengalamanku dan juga mungkin hal yang pernah aku rasakan, penyebab etos kerja seorang menurun biasanya dia terjebak rutinitas. Dia mengalami berada di titik jenuh, di titik bosan, yang membuat orang ini enggan untuk melakukan pekerjaannya. Lalu, orang-orang yang seperti ini tidak berorientasi kepada mutu dan juga hasil yang baik. Jadi, ya mungkin pekerjaannya menyusahkan atau juga memberatkan, akhirnya etos kerja orang tersebut menurun. Lalu selanjutnya menurut aku biasanya orang ini sudah merasa dirinya sudah hebat dan bersikap arogan yang membuat dia dalam melakukan pekerjaannya menganggap enteng, menganggap remeh. Dan yang terakhir menurut aku, dia melakukan pekerjaan ini tidak berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Kenapa? Karena jika kita memiliki pengetahuan dan keahlian yang kita miliki dan kita menerapkan dalam suatu pekerjaan, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan hasil yang terbaik itu didapatkan dari etos kerja yang tinggi. Itu sih menurut aku. Oke, next. Nah, pertanyaan ini nih, kalau misalnya kita ini etos kerjanya udah bagus nih Kak, tapi ternyata orang lain belum tentu kan etos kerjanya juga bagus. Nah, sebenarnya gimana sih Kak cara kita itu bersikap kepada orang yang etos kerjanya itu rendah? Jadi kalau misalkan kita ini berada di suatu hubungan yang mengharuskan kita tuh bekerja sama gitu Kak. Nah, kejadian ini nih yang sering terjadi dalam suatu organisasi atau suatu kepanitiaan. Dan menurut aku pribadi, ada dua cara yang ampuh dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi yang pertama, itu kita memotivasi orang tersebut. Kita motivasi apa sih tujuan mereka di sini, kenapa mereka di sini, dan apa yang mau mereka berikan kepada orang lain. Jadi kita motivasikan agar nantinya mereka dapat bekerja dengan baik. Lalu yang kedua, kita bimbing. Kita bimbing di sini aku maksudkan, jadi kita tuntun orang tersebut agar bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih efektif lagi, dan bekerja lebih efisien lagi. Dan harapannya orang tersebut bisa memberikan hasil yang baik dan juga pekerjaannya tidak sia-sia. Itu sih menurut aku. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini ada lain kasus. Nah, teman kita ini atau rekan kerja kita ini punya etos kerja itu tinggi. Tapi sayangnya etikanya itu kurang baik. Nah, gimana cara kita menyikapi orang yang seperti itu Kak? Wah, kasus-kasus seperti ini sih yang menurut aku sering terjadi di suatu organisasi atau kepanitiaan. Dan biasanya orang-orang seperti ini ingin menunjukkan dirinya. Entah dirinya lebih baik, yang pasti orang-orang seperti ini akan memberikan dampak buruk kepada teman-temannya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menyikapinya? Cara menyikapinya itu kita memberikan sebuah teguran. Teguran yang saya maksud di sini adalah sebuah evaluasi. Evaluasi ini kita adakan secara individu, jangan di tempat umum, karena kita tidak mau menyinggung hatinya di depan banyak orang. Evaluasi secara individu ini kalian bicarakan secara baik-baik, dan juga harapannya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena nantinya jika kita tidak mencegah, orang ini akan memberikan pengaruh yang buruk kepada teman-temannya dan mungkin malah membuat internal kita sendiri rusak. Itu sih menurut aku. Tuh dengerin guys, jadi tuh kalau negur temen walaupun itu etikanya kurang baik, itu jangan sampai di tempat umum, jangan sampai di depan banyak orang. Jadi ya udah face to face aja, berdua aja, diomongin baik-baik, ya nggak Kak? Asli, bener banget sih. Siapa tahu juga cinlok. Tapi kalau sejenis, mending jangan dah. Skip aja, skip. Waduh,
Agak serem juga sih Kak kalau sejenis gitu. Nih yang cinlok-cinlok, kisah nyata nih kayaknya. Pengalaman nih Kak. Waduh. Enggak, kemarin tuh teman aku melakukan hal seperti itu di dalam suatu kepanitiaan. Kalau aku sih dalam suatu kepanitiaan atau organisasi kayak gitu, kayaknya sih enggak sih. Soalnya aku menerapkan profesionalitas sih. Oke, pinter juga ngelesnya kakak satu ini. Oke, balik lagi. Buat next question. Nah, buat pertanyaan kali ini Kak, aku tuh sebenarnya kurang tahu juga. Jadi ada yang nanya kalau misalnya sebagian orang itu susah banget buat ditingkatin etos kerjanya. Emang kayak gitu kasusnya? Pernah ada kasus kayak gitu atau gimana sih Kak sebenarnya? Aduh, mending kita balik ke topik aja gak sih? Bahas etos kerja tuh seru banget soalnya. Nah, menjawab pertanyaan kamu, kenapa sih seseorang ini sulit untuk ditingkatkan etos kerjanya? Kalau menurut aku pribadi, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Biasanya orang tersebut masih nyaman. Masih nyaman di sini, aku maksudkan dia berada di zona nyamannya, berada di kebiasaannya, dan juga berada di rutinitasnya sehari-hari. Yang membuat orang ini tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Dan juga orang ini tidak mau mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak ada salahnya untuk orang tersebut untuk mencoba keluar dari zona nyamannya dan juga mencoba yang tidak pernah dia lakukan. Itu sih kenapa etos kerja itu sulit untuk ditingkatkan. Oke. Nah, oh ya Kak, tadi kan nyinggung tentang profesionalitas. Nah, sebenarnya gimana sih Kak caranya untuk menerapkan profesionalitas di dalam organisasi atau kepanitiaan tanpa kita harus menghilangkan rasa kekeluargaan di dalam organisasi atau kepanitiaan itu sendiri? Nah, ini kasus yang sering terjadi di suatu organisasi atau suatu kepanitiaan. Dan menurut aku pribadi, dari awal kita harus menetapkan bahwa kapan kita harus profesional dan kapan kita harus menerapkan kekeluargaan. Karena dua hal ini adalah hal yang cukup berbeda. Kenapa? Kalau kita berbicara terkait job desk, kita berbicara terkait pekerjaan, ya profesionalitas akan digunakan. Tapi kalau misalnya kita mau bersenang-senang atau mau ya sedikit longgar lah dibandingkan serius, ya kita akan menggunakan kekeluargaan. Tapi jika kita gabungkan menjadi satu, menurut aku bakal susah sih nerapin kekeluargaan dan profesionalitas. Jadi intinya, dalam suatu hal atau mungkin jika terjadi masalah ini, alangkah baiknya kita harus tahu porsi. Kapan dimana kita harusnya serius, kapan dimana kita harus bercanda, kapan dimana kita harus profesionalitas, dan kapan dimana waktunya kita untuk menerapkan kekeluargaan. Itu sih dari aku. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan kali ini nih Kak, pastinya nantinya kan di masa depan kita akan bekerja. Nah, gimana sih Kak etos kerja yang sebenarnya diperlukan mahasiswa yang utamanya itu bisa berguna gitu untuk kita terapkan di dunia kerja kita nanti? Oke, sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, menurut aku pribadi, jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya cukup banyak. Tapi, karena kamu meminta poin-poin utama, aku akan memberikan 4 poin utama yang menurut aku dibutuhkan seorang mahasiswa sebelum menatap dunia kerja. Nah, jadi apa aja sih poin-poin itu? Poin pertama adalah poin menghargai waktu, di mana kamu menganggap waktu ini adalah sesuatu yang berharga, dan kamu menetapkan dalam diri kamu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu ini. Karena kamu sadar bahwa waktu ini akan terus bergerak dari detik ke detik, dan juga kamu sadar kamu tidak akan pernah kembali ke detik itu. Dan apabila kamu tidak memanfaatkan waktunya, adalah sesuatu yang kamu sesalkan. Lalu yang kedua adalah poin memiliki komitmen. Komitmen di sini aku ibaratkan sebagai keyakinan atau juga sebuah tekad, di mana kamu ingin keyakinan dan tekad ini dapat bersinergis atau menjadi satu untuk menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Dan aku yakin juga orang yang memiliki etos kerja yang tinggi tentunya memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya yang dijalaninya. Lalu yang ketiga adalah poin memiliki kejujuran. Mereka yang memiliki etos kerja yang tinggi
dan menetapkan kejujuran dalam dirinya, akan menetapkan kejujuran ini dalam setiap langkahnya dan setiap pekerjaannya. Dan aku yakin kejujuran ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan, melainkan sebuah panggilan dalam hati kalian di setiap masing-masing pribadi kalian. Dan yang terakhir adalah poin konsisten. Poin konsisten di sini aku maksudkan sebagai kemampuan kalian untuk bersikap taat, pantang menyerah, dan juga mempertahankan prinsip yang kalian punya di dalam diri kalian masing-masing. Walaupun harus berhadapan dengan resiko yang berat atau juga tantangan yang berat, tetapi selama kalian mempunyai poin ini, kalian akan mengelola semuanya itu secara baik. Itu sih menurut aku. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Nah, sekarang ini sebenarnya pertanyaannya mau minta tips aja sih Kak. Jadi tips menanamkan etos kerja yang tinggi dalam diri kita menurut Kak Steven atau ala Kak Steven itu gimana sih Kak caranya? Wah, udah pertanyaan terakhir rupanya. Nggak kerasa ya. Kalau ditanya terkait tips, jawaban aku ini merupakan kompilasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita lalui sih. Nah, jadi tipsnya adalah kalian menganggap bahwa pekerjaan kalian ini adalah sebuah amanah. Di mana ketika kalian diberikan suatu tanggung jawab, ketika kalian diberikan suatu kepercayaan, kalian tidak mau mengecewakan banyak orang. Di mana amanah ini nantinya akan menuntun kalian kepada rasa tanggung jawab yang penuh dan juga dedikasi yang tinggi. Kalian juga anggap dalam kalian melakukan suatu pekerjaan dengan amanah, itu adalah suatu kehormatan buat kalian. Di mana kalian dapat bekerja secara tekun dan ya kalian dipercayai gitu. Dan nantinya ketika kalian memperoleh hasil yang baik, jangan pernah menyombongkan diri. Kenapa aku bilang jangan menyombongkan diri? Karena ini sering kali terjadi di beberapa broker atau di beberapa organisasi. Jadi mungkin hal-hal seperti ini harus diminimalisir. Dan juga yang terakhir, kerjakanlah sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, jangan juga terpaksa. Karena banyak nih kejadian di proker atau juga organisasi-organisasi. Ya, di tengah proker mungkin dia jalan di awal-awal. Tapi menuju ke akhir, dia hilang. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dikurangkan. Karena kalau misalnya kalian nggak mau, ya kalian tinggal bilang aja. Jangan sebenarnya kalian mau, tapi berat untuk melakukannya. Nah, kenapa sih bisa terjadi hal seperti ini? Aku yakin orang seperti ini tidak menganggap pekerjaannya sebagai sebuah amanah. Dan aku yakin pula orang-orang seperti ini tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Atau dengan kata lain, dia memiliki etos kerja yang rendah. Nah, jadi sangat pentinglah etos kerja yang tinggi diterapkan dalam suatu organisasi, dalam suatu kepanitiaan, agar nantinya hasilnya dan apapun itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih banyak Kak Steven udah meluangkan waktunya untuk mengisi di sini dan membagikan banyak ilmu tentang etos kerja untuk kita semua yang dengerin atau yang nonton podcast ini. Asli, sama-sama Lala. Oh ya, aku juga mau ngucapin banyak terima kasih juga, khususnya kepada teman-teman HMJY yang telah mengundang aku sebagai pemateri etos kerja ini. Harapannya, materi yang telah kita bahas bersama-sama ini dapat kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Oh ya, aku juga mohon maaf juga jika aku ada salah kata dan juga masih kurang nih dalam penyampaian materi. Dan itu aja mungkin dari aku. Sekali lagi aku ngucapin banyak terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah. Dadah Kak. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan dengerin podcast ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di Classy Classy Podcast selanjutnya.